selamat datang di G-Bites, Manega Great Bites. Kembali lagi dengan saya Helsinsi. Kali ini saya akan membawakan topik yang menginspirasi, menghibur, dan pasnya WOW. Wow, di Radio Persada ini yang lagi berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Blitar, kita akan menjelajahi berbagai cerita menarik, berwawasan, dan mungkin sedikit lelucon sepanjang jalan. Di kota kelahiran kita, di Blitar ini terjadi kasus pernikahan usia dini urutan ke-12 tertinggi di Jawa Timur, dan Indonesia menduduki urutan kedua se-Asia Tenggara, dan Indonesia ini menduduki urutan ke-8 di dunia. Wah, parah. Gimana sih kok bisa negara kelahiran kita ini terjadi kasus tersebut nih? Pas banget ini sama topik yang akan saya bahas kali ini, yaitu pencegahan pernikahan usia dini. Tapi kali ini aku nggak sendiri nih, aku menghadirkan salah satu narasumber dari Ekstra PIKR Semanega SMA Negeri 1 Garum. Siapa sih dia? Inilah dia, Windy Bercanda. Tepuk tangan nih ya. Kok bisa tahu sih nama Windy Bercanda dari mana coba? Wah, ini nih gara-gara banyak banget simpang siur yang ngatain kalau kamu itu Windy Bercanda. Kenapa dikatain Windy Bercanda ini? Sebenarnya itu bukan nama aku, Windy-nya nama aku, tapi bercandanya tuh kayak bawaan dari teman-teman aja, yang iseng-iseng aja, karena aku tuh emang anaknya kaku dan sulit banget nih buat ngomong yang lucu-lucu, jadinya dipanggilnya sebagai Windy Bercanda. Nah, ini nih biar kamu bisa bercanda gitu ya, dinamain Windy Bercanda. Sebenarnya bisa, tapi kayak YTT aja sih. YTT, Gen Z banget kamu, Windy. Ini sekarang Gen Zoom apa bukan ini, Windy? Bentar sih jadi Gen Zoom-nya, nggak lama. Ya. Aku sih ya yang lama kayaknya waktu itu ya. waktu COVID-19 ya, jadi daring gitu ya. Bener banget. Nah, tapi nama asli kamu ini siapa sih, Win? Nama asli aku tuh Windy Delviasari. Windy Delviasari, tapi dipanggil Windy Bercanda? Windy aja dong, jangan Windy bercanda aja. Windy. Oh, Windy. Nggak ada ajanya ya? Nggak usah. Oke, dipanggilnya Windy nih. Nah, saat ini kamu akan menduduki kelas berapa ini? Sekarang aku kelas 11. Kelas 11. Bentar lagi mau naik kelas 12 kan? Harus dong, harus naik. Harus banget nih. Nggak mau kan tertinggal di kelas 11 ya? Masa temennya naik, aku nggak naik sih. Iya, nanti ya yang tertua gitu ya. Bener banget. Nah, di kelas 12 ini kan cuma 8 bulan nih. Habis itu kamu lulus dari SMA Negeri 1 Garum. Habis itu rencana kamu ini kemana nih? Pastinya setelah dari SMA Negeri 1 Garum nanti aku mau lanjut ke perguruan tinggi atau universitas nih Kak Hel. Wah, perguruan tinggi nih ya. Di Blitar ini ada salah satu universitas ternama, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama atau bisa disingkat UNU Blitar ini nih. Kamu nggak tertarik nih buat masuk ke sini nih? Nah, ini tuh juga jadi salah satu pertimbangan aku nih. Apalagi Universitas Nahdlatul Ulama di Blitar ini tuh merupakan salah satu universitas ternama Kak Hel. Iya sih, ini deket juga gitu ya. Bener banget, apalagi tuh aku nggak bisa nih LDR sama orang tua aku. Wah, bener, ini tuh sudah A1 gitu. Dekengane wong pusat. Wah, ini tuh bener-bener kayak top, akurat lah pokoknya. Udah terpercaya gitu lah ya. Nah, habis ini kan kamu rencananya mau melanjutkan ke perguruan tinggi nih. Tapi kan banyak banget yang ngomongin kalau, wah aku habis lulus mau nikah aja nih. Mau nikah aja nih, kan gencar banget gitu lah ya. Gimana kamu? Tertarik gak nih melakukan pernikahan nih? Kayaknya untuk menikah dini nggak dulu ya, karena belum siap nih secara fisik, finansial, dan batin juga nih nanti. Kamu udah ada cowoknya apa belum sih ini? Kelihatan banget ya kalau mukanya jomblo ya. Ya masih belum punya cowok sebenarnya. Ya belum ada cowoknya nih ya berarti ya. Kak El, emang udah punya cowok? Kamu nanya aku, Win? Ya ampun, wajahku ini bagaimana menurut kamu nih, Win? Cowoknya banyak sih biasanya kalau wajahnya. Enggak dong, aku udah ada cowoknya nih, cuma satu nih. Alhamdulillah cuma satu. Wah, tapi aku gak tertarik juga nih melakukan pernikahan usia dini. Yakin ya? Yakin banget. Syukurlah kalau kayak wajahku gak meyakinkan banget berarti ini ya. Emang gitu sih. Nah, ngomongin pernikahan dini nih, apa sih definisi pernikahan usia dini sendiri itu? Menurut aku, pernikahan usia dini itu merupakan suatu langkah atau akad pernikahan yang diambil oleh seseorang remaja yang belum masuk masa ideal atau umur idealnya untuk menikah nih Kak Hel. Masuk masa ideal untuk menikah gitu ya. Masa ideal untuk menikah itu umur berapa nih? Nah, pokoknya jangan yang bocil kayak Kak Hel nih. Wah, kamu body shaming ya ini? Nah, enggak, sebenarnya emang imut lucu gitu. Wah. Nah, sebenarnya setiap laki dan perempuan tuh berbeda Kak Hel. Itu kalau untuk perempuan itu dari umur 20 sampai 25 tahun. Dan untuk laki-laki nih berbeda juga dari umur 25 sampai 30 tahun. Untuk perempuan jadi 20 sampai 25, laki-lakinya 25 sampai 30 tahun. Tapi kan nih ya banyak banget remaja SMP, SMA yang di TikTok, Instagram, sosmed itu mereka udah
bikin video berpasangan, berduaan gitu, healing bareng. Gimana sih perasaan kamu tuh kayak melihat generasi sekarang yang begitu tuh? Jujur iri sih sebenarnya. Wah, iri. Iya, karena kan nggak bisa nyanyi ya. Jadi kayak Iya. ya udahlah. Tapi aku bener-bener kayak kok malah yang dipost tuh kayak gitu. Sebenarnya kan hal itu tuh termasuk hal yang bisa kita hindari aja nih sebagai seorang pelajar. Wah, kan kita bisa harus mencari mencari tuh yang positif nih. benar. Dan prestasi nih kita post. Oh iya, benar juga ya. Bikin kayak terpacu nih, gue harus nih kayak yang ada nih di sosial media ini. Wah, gitu. ini mereka melakukan pernikahan usia dini itu faktor pendorongnya itu apa ya? Nah, secara garis besar nih Kak Hel, aku punya 3 faktor pendorongnya. Apa nih? Hel sih bisa tebak nggak nih? Aduh, Kita apa ya? transfer pikiran dulu nih. Ya, kita transfer nih. Transfer dulu ya. 1, 2, 3. Udah deh. Wah, ini nih, Coba aku kayaknya dibikin bisa menebak salah satu nih ya dari tiga-tiganya nih. Apa nih kira-kira? Mitos yang ditradisikan bukan sih? Nah, salah satunya bener banget tuh, ada mitos yang ditradisikan. Dan yang kedua nih Kak Hel, ada juga. Salah satunya adalah yang paling jadi dekengan nih. Wah, selain dekengan uang pusat nih, dekengan keluarga kah? Bener banget. Wow. Keluarga tuh penting banget Kak Hel. Bener. Dan yang terakhir nih, ada juga yang gak kalah penting nih. Apa tuh? Apa tuh? Tebak lagi dong, kalau bisa nih. Kalau bisa dapat apa nih? Kalau bisa dapat doa dari aku. Ya ampun, nih dapat doa aja kah? Dapat apa lagi emangnya? Nggak Dapat bisa kasih cinta apa-apa gitu? Jangan dong, bahaya dong. Oke, dapat apa nih yang ketiga? Aku mikir dulu nih ya. Pikiran lagi. Nah, ini tuh yang pergaulan lagi- bebas apa Bener bukan banget. nih? Pergaulan bebas nih teman-teman. Nah, jadi ada 3 ya faktor pendorongnya, ada yaitu tiga secara garis yang besarnya pertama nih. ada tradisi itu ya Iya, di masyarakat mitos yang itu. ditradisikan di Terus masyarakat. yang kedua ada peran keluarga juga. Bener banget. Yang ketiga ada pergaulan bebas. Iya, bener Ini banget. sayang banget gak sih kalau kita gak bahas satu-satu gitu? Apalagi kan ngundang aku jauh-jauh nih. Ini Iya, sebentar lagi iya. juga mau terbang nih ke Korea. Jadi Wah, kalau nggak sibuk cepet-cepet banget ya. mas kayak, wah, Ini harus aku tuh terbatas gitu. kita harus bahas satu-satu biar gak terjadi kesalahpahaman gitu. Nah, yang pertama adalah mitos yang ditradisikan. Mitos yang gimana itu yang Coba ditradisikan? sih pernah dengar gak sih kayak orang tua tuh bilang pumpung seenom kayak ndang rabi di mana sek tuwek engko Wah. sek lek wis tuwek gak payu. Pernah Wah, denger nggak? sering banget gitu Dan loh. itu tuh masih menjadi suatu mitos atau kepercayaan orang tua zaman sekarang kalau anak nggak dinikahin di usia dini nanti pas tua nggak laku. Wah, jadi biar cepet nikah tuh kalau tua nggak jadi perawan tuwek atau joko tuwek kan. Itu tuh menurut orang tua tuh kayak harus cepat dinikahin. Gitu. Wah. Sebenarnya ini kan mitos tapi malah dijadikan tradisi oleh masyarakat Kak Helsinki. Wah, gara-gara hal tersebut tuh kita jadi ingin melakukan pernikahan usia dini lah ya. Bener banget. Dan yang kedua ini masih berhubungan nih sama yang pertama tadi. Biasanya orang tua ini tuh merasa kalau tetangga bisa jadi salah satu faktor pengen nikahin anaknya. Wah, Bener gak nih? setuju banget nih. Pengalaman aku lebaran tahun kemarin Mau ini. curhat ya ini. Wah, iya, ini mau curhat sedikit Ya, aja boleh, nih ya. Kan waktu silaturahmi ke rumah tetangga gitu. Kan aku bentar lagi mau lulus SMA nih ya. Doain ya. Nah, habis lulus SMA ini ditanyain, "Kamu kapan nikah, Sinsi? Kamu kapan nikah?" gitu. Ya, padahal belum lulus SMA nih. Ya, udah padahal kayak belum gitu tuh. lulus loh ini. Gimana tuh jawabnya? Aku jawabnya sih, wah aku nggak nikah untuk saat ini. Aku mau melanjutkan pendidikan aku dulu gitu. Yakin ya berarti? Yakin banget dong. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor keluarga tuh kayak udahlah nikah aja daripada jadi fitnah nih buat di masyarakat. Jadi keluarga tuh juga langsung membiarkan anak tersebut udah cari pasangan aja nanti cepet-cepet dinikahin. Wah, Jadi iya. orang tua tuh harus berpikir juga nih gimana kalau anaknya tersebut menikah dengan orang yang tidak tepat dan malah berujung ke perceraian. Wah, benar-benar banget. Berarti peran keluarga itu juga sangat penting Penting gitu ya. Nah, yang terakhir nih, yang sangat hot, yang pasnya WOW. Wow. Nah, ini nih, pergaulan bebas. Itu yang gimana sih? Nah, pergaulan bebas ini tuh sebenarnya suatu hal yang dianggap keren malahan oleh siswa-siswa apa remaja-remaja yang ada di Indonesia ini terkhususnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu nih kalau sekarang tuh orang menganggap sesuatu keren itu karena orang tersebut tuh pergi malam-malam sama cowok atau bisa jalan punya pacar itu tuh dianggapnya keren. Padahal kan itu pergaulan bebas yang nggak bagus nih buat kita semuanya. Nah, Hel. benar-benar harusnya tuh dihindarin aja nggak sih pergaulan bebas kayak gitu tuh? Pergaulan bebas nanti bisa mengarah ke seks. Wah, ini nih Seks yang bisa belum menikah. hamil di luar nikah nggak sih nih? Nah, ini tuh
juga jadi pendorong anak tersebut bisa dinikahkan secara dini. Wah, ini sangat sensitif sekali ya Bener berarti banget. ya. Kita juga harus bisa jaga diri sih, lebih aware tentang apa sih yang kita lakukan sehari-hari. Itu Wah, juga. setuju. Nah, ini kan ada faktor-faktor pendorong untuk melakukan pernikahan usia dini. Pasti ada lah ya untuk mencegahnya. Apa sih faktor pencegahan gitu? Nah, tentu ada dong. Aku nih punya 2 nih Wah, tipsnya buat mencegah cuma pernikahan 2. usia dini. Ini sangat sistematis sekali ya, Windy Kita nih. harus jumlah nih supaya pas nih waktunya nanti sama flight aku ke Korea. Jadi Wah, kalau nggak ini dicatat, udah tentu ini tertata ya jamnya nih ya. harus dong. Jadi yang pertama itu Kak Hel, pengembangan potensi diri. Iya, Dan yang kedua ini adalah kembali lagi nih, support sistem keluarga penting banget. Sumpah ini tuh penting Wah, banget. berarti keluarga itu sangat-sangat penting nih Bener ya. banget. Nah, tadi tuh yang pertama pengembangan potensi diri. Kita bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif tentunya, seperti ikut hal keagamaan, organisasi, yang pastinya harus yang positif ya. Kayak misalkan kalau keagamaan tuh ikut kegiatan di masjid, atau Iya, jadi iya. remaja masjid tuh biasanya kalau yang Islam ya. Terus juga biasanya bisa ikut organisasi kayak di sekolah tuh OSIS atau MPK Kak Helsinki. Wah, benar-benar. Jadi kita harus menyibukkan diri agar banyak Benar. prestasi yang dapat Bener kita banget dong. dapatkan gitu ya. Lupa nih sama pernikahan diri, karena kebahagiaan itu tuh nggak melulu tentang menikah. Wah, Karena setuju, kita setuju, harus menikah setuju. buat bahagia. Setuju Aku aja sih. jomblo happy. Wah, kamu happy banget? Iya dong, happy banget. Jangan lupa jomblo happy, raih prestasi. Waduh, ini keren banget ya. Nah, yang kedua nih Kak Hel, yang gak kalah lagi nih, adalah support keluarga. Penting banget. Ini tadi yang kayak aku omongin di depan tadi tuh, tentang keluarga. Orang tua juga harus tahu nih, apa dampak-dampak dari pernikahan ini, supaya menindak tegas atau tidak menikahkan anaknya di usia dini. Nah, jadi keluarga ini yang mengontrol seluruh akan diri kita apalagi gitu kan ya. mereka juga masih memiliki hak atas diri kita yang masih belum menikah. Wah, benar-benar. Wah, dari tadi kita tuh pembahasannya sangat panas banget nih, sampai Udah berkeringat gerah lah. banget nih. Ini sangat Iya, benar banget. ya ampun, gimana kalau kita lebih enjoy gitu? Aku ada game nih, Windy. Nah, Kayaknya itu ngapain nih? ada game. Nih, kamu kan ada 2 pertanyaan nih dari aku. Nanti kamu pilih salah satu ya. Oke. Tapi nanti jawabnya tuh iya atau enggak, sama setuju atau tidak. Oke. Habis itu kasih alasan ya. Oke, siap. Tutup mata dulu tapi. Tutup mata ya. Ya Udah nih. belum lama banget sih. Bentar. Keburu ke Korea ini. Waduh. Dan nih, kami pilih yang mana nih? Yang ini ya. Oke. Ini niat banget sampai bikin kayak gini udah ngundang aku dari lama ya nih. Bener-bener. Jibat ini udah dari lama mendesain gitu nih. Semanega Great Bites banget nih. Iya dong. Aku baca ya, ini pertanyaannya. Pernikahan usia dini yang sudah terjadi bisa dilanjutkan? Nah, aku setuju banget sama ini. Justru pernikahan dini yang sudah terjadi itu harus dilanjutkan. Karena kalau sampai nggak dilanjutin, banyak banget nih apa dampak-dampak yang akan terjadi ke depannya. Nah, jadi kalau udah terlanjur itu harus dilanjutkan gitu nih. Tapi, waduh apa nih kok tapi nih. Kalau udah toksik, lepasin deh. Kalau udah toksik, aduh nggak mau deh aku gitu ya. Pacaran toksik aja nggak enak, apalagi ini nikah Kak. Sehari-hari sama dia, hidupnya sama dia toksik. Ogah deh. Oh iya sih, itu setuju banget kalau Iya udah kan? nggak sehat gitu lah ya. Lepasin, buang jauh-jauh lah. Wah, bener-bener. Wah, ini kayaknya suara aku udah mulai serak nih. Haus ya? Iya, kan udah lama banget durasi nih ya. Kan katanya mau ke Korea nih. Bener banget, ada acara sama Kim Taehyung nih di sana nanti. Waduh. Kamu ini penggemar gitu ya? Istrinya aku. Waduh. Nah, ini dapat aku tarik kesimpulan nih pembicaraan kita dari awal tadi. Faktor pendorong pernikahan usia dini itu ada 3, yaitu mitos yang ditradisikan, habis itu peran keluarga, dan yang terakhir ini pergaulan bebas, sama upaya untuk mencegah pernikahan usia dini ini ada 2 nih. Bener kan? Bener dong, tadi kan udah aku sistematisin nih. Nah, bener, ada 2 yaitu apa tuh? Apa tadi? Aduh, apa tuh? Pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi diri dan balik lagi ke dukungan orang tua gitu atau ya. support keluarga nih, penting banget. Banget. Nah, buat kalian semua yang udah nonton podcast ini, udah dengerin podcast ini, aku ada slogan nih buat kalian semua. Tapi habis ini Windy ikutin aku, bisa nggak nih? Bisa. Ada gerakannya juga nih. Ini nih slogannya. Istilah masa muda dengan prestasi, hindari pernikahan dini. Nah, gitu. Bisa kan? Sekali lagi dong. Oke, sekali lagi nih. Istilah masa muda dengan prestasi, hindari pernikahan dini. Yang tangan kanan lah ya. Oke. Biar kelihatan semangat banget nih kita. Benar. Aku hitung aja nih. Harus keras ya ini ya. Iya, aku hitung apa enggak nih? Hitung aja deh. Oke, 1, 2, 3. Istilah masa muda dengan prestasi. Nggak sama sih, sekali lagi dong. Wah, gimana nih?
kok nggak sama, ternyata Windy belum paham Kurang lah connect ya. nih, kurang connect nih. Oke, kamu dehidrasi nih ya. Lama banget dari tadi. Ayo, Oke, sekali lagi nih. 1, 2, 3. Isilah masa muda dengan prestasi, hindari pernikahan dini. Nah, tungguin kami di episode selanjutnya. Tetap kece dan tetap ngebait bareng Kibites, Manega Great Bites. Saya Helsinsi. Saya Windy. Kami pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.